Di sebuah kota kecil di Jawa Tengah, ada sebuah warung sate sederhana yang berdiri di pinggir jalan. Pelang kayu tua bertuliskan, Warung Sate Balibul, Pak Harjo, menggantung miring di depan bangunan setengah permanen itu. Warung tersebut milik seorang pria bernama Pak Harjo, usia 44 tahun. Ia dikenal sebagai lelaki yang jujur, pekerja keras, dan setia pada keluarganya. Pak Harjo tinggal di rumah kecil tak jauh dari warung, bersama istrinya Busum dan dua anak mereka, Rini 19 tahun dan Bagas 12 tahun. Kehidupan keluarga ini sangat sederhana, nyaris pas-pasan. Tiap hari, Pak Harjo bangun subuh untuk belanja kambing, lalu membersihkan daging, menusuknya ke bambu, dan mulai membakar sate sejak pagi hingga larut malam. Kadang ia harus begadang kalau ada pesanan hajatan. Namun, belakangan, warung sate yang dulu ramai pengunjung mulai sepi. Banyak pelanggan lama yang tak lagi datang, dan pembeli baru pun hanya lewat tanpa singgah. Pak Harjo duduk termenung tiap malam, memandangi arang yang mulai padam di tungku pembakaran. Asapnya mengepul ke langit, membawa kekhawatiran yang mengendap. Di dada, Jo, mau sampai kapan begini? Rini udah nunggak kuliah 2 semester. Pihak kampus udah kasih surat peringatan, kata Bu Sum suatu malam sambil melipat baju. Pak Harjo hanya mengangguk lemas. Aku tahu Sum, tapi warung makin sepi, daging naik terus, pelanggan makin dikit. Aku juga bingung harus cari uang dari mana. Belum selesai mereka bicara, Rini masuk ke ruang tengah dengan wajah lesu. Bu, Pak, dosen, wali manggil. Aku ke kampus besok. Katanya kalau sampai minggu depan belum lunas SPP, aku bakal Bu Sum langsung menatap Pak Harjo dengan mata berkaca-kaca. Sementara Bagas yang sedang mengerjakan PR hanya terdiam, wajahnya murung. Tak hanya itu, Bagas juga sering diejek tim mentemonia di sekolah. Seragamnya sudah pudar, sepatunya sobek, dan uang sakunya kadang cuma cukup buat beli gorengan. Hati Pak Harjo makin teriris setiap kali melihat anak-anaknya kesulitan. Namun, beban itu bertambah berat ketika di seberang jalan muncul warung sate baru yang jauh lebih modern dan mencolok. Warung itu milik Pak Sulis, pendatang baru yang entah dari mana asalnya. Warungnya selalu penuh, spanduknya besar, dan warna-warni sate Balibul, asli Madura. Pak Sulis, pelanggannya ramai setiap hari. Dagingnya lebih empuk, pelayanannya cepat, dan tempat duduknya lebih bersih. Bahkan beberapa pelanggan tetap Pak Harjo pun pindah ke sana. Seolah-olah semua keberuntungan tiba-tiba pergi meninggalkan Pak Harjo dan berpihak pada Pak Sulis. Setiap malam, Pak Harjo menatap warung Pak Sulis dari kejauhan. Matanya memerah, bukan karena marah, tapi karena kecewa, tertekan, dan frustasi. Ia merasa seperti dihimpit oleh nasib buruk dari segala arah. Suatu malam, saat hujan gerimis membasahi kota, Pak Harjo duduk sendiri di kursi bambu depan warungnya. Ia memandang langit, berharap pertolongan dari Tuhan. Tapi yang datang justru suara dari balik kegelapan. Warungmu sepi terus, ya, Pak? Pak Harjo menoleh. Di depannya berdiri seorang pria tua, berpakaian lusuh, wajahnya keriput, dan matanya tajam seperti menembus batin. Sampean butuh bantuan? Tanya pria itu. Pak Harjo hanya mengangguk, karena terlalu lelah untuk berbicara. Pria itu mendekat, lalu berbisik. Kalau ingin warung ramai lagi, ada cara cepat, tapi harus kuat menanggung akibatnya. Pak Harjo mengernyit. Maksudnya, gimana Pak? Si pria tua tersenyum miring. Datanglah ke hutan jati malam Jumat Kliwon. Bawa kepala ayam, beras hitam, dan sepotong baju anakmu yang paling kecil. Seketika dada Pak Harjo terasa sesak. Nafasnya berat, tapi anehnya, ia tidak bertanya lebih lanjut. Hatinya seperti ditarik oleh bisikan halus yang tak terlihat, dan saat ia menatap ke arah pria tua itu lagi, sosoknya sudah tidak ada. Pak Harjo menatap hutan jati di kejauhan. Gelap, sunyi, dan menyeramkan. Tapi bayangan anak Kenania yang putus sekolah jauh lebih menakutkan dari apapun yang ada di sana. Matahari pagi bersinar lembut di atas kota kecil itu, tapi hati Pak Harjo tetap mendung. Sejak pertemuannya dengan pria tua misterius semalam, pikirannya terus dipenuhi tanda tanya dan bisikan gelap yang seolah tak mau pergi dari kepala. Ia mencoba menganggap semuanya mimpi, tapi bayangan wajah keriput pria itu dan kata Ketania masih terngiang jelas. Hari itu, seperti biasa, Pak Harjo membuka warungnya. Tapi baru 1 jam, belum ada satupun pelanggan yang datang. Sementara di seberang, warung sate Pak Sulis sudah ramai. Antrian mengular hingga ke trotoar. Asap dari arang bakarannya menari-nari di udara, menggoda siapapun yang lewat. Pak Harjo berdiri terpaku, matanya menatap warung itu seperti ditampar berkali-kali. Mas, kamu lihat itu? Tanya Busum dengan nada khawatir. Itu warung baru. Makin
Ramai aja, bahkan tadi Pak RW yang biasa langganan kita, ke sana. Pak Harjo tidak menjawab. Ia hanya duduk di kursi panjang, melipat tangan, dan menarik napas panjang. Di dalam dadanya, ada amarah yang membara, tapi juga keputusasaan yang mencekik. Beberapa hari berikutnya, keadaan makin memburuk. Pak Harjo sempat menjual motor bututnya untuk membayar sebagian tunggakan kuliah Rini. Tapi itu hanya menunda ancaman Do. Sementara itu, rumor-rumor mulai beredar. Konon, daging sate Pak Sulis terasa jauh lebih lembut dari daging kambing biasa. Beberapa orang bahkan mengatakan dagingnya seperti daging bayi karena saking lembutnya. Aku dengar dari Mbak Karmi, katanya dagingnya kayak bukan kambing. Bisik Bu Sum suatu malam. Pak Harjo menatap istrinya. Maksudmu apa? Bu Sum menunduk. Aku takut, Mas. Kayaknya itu orang bukan orang biasa. Pak Harjo diam, tapi di dalam kepalanya, suara pria tua itu kembali berbisik. Kalau ingin warung ramai lagi, ada cara cepat. Malam itu, Pak Harjo tak bisa tidur. Ia keluar rumah, duduk di kursi bambu, memandangi hutan jati yang terlihat samar dari kejauhan. Bulan bersinar redup, angin malam berhembus dingin, dan di kejauhan, terdengar suara seperti ringkikan hewan, bercampur tangis pelan. Atau mungkin, hanya halusinasi? Tiba-tiba, Rini keluar membawa secangkir teh hangat. Pak, kenapa belum tidur? Pak Harjo tersenyum lelah. Kamu jangan pikirin kuliahmu dulu ya nak. Bapak bakal cari cara biar semuanya lancar. Rini menatap ayahnya, lalu memeluk bahunya. Aku percaya Bapak bisa. Pelukan itu, walaupun hangat, justru menambah tekanan di dada Pak Harjo. Ia merasa semakin gagal sebagai kepala keluarga. Dan malam itu, setelah semuanya tertidur, ia membuka lemari tua dan mengambil barang-barang yang disyaratkan pria misterius itu. Sebuah kepala ayam jantan, segenggam beras hitam, dan sepotong kaos milik Bagas yang sudah kekecilan ia memasukkan semuanya ke dalam kresek hitam, lalu menaruhnya di bawah meja makan. Menunggu malam Jumat Kliwon, hari-hari berlalu, dan malam Jumat Kliwon pun tiba. Langit mendung, angin malam berembus dingin menusuk tulang. Hutan jati yang biasanya sepi, malam itu terasa berbeda. Ada kabut tipis yang menggantung di antara pohon-pohon tua yang menjulang. Pak Harjo mengenakan jaket, membawa kantong plastik berisi persyaratan, dan meninggalkan rumah diam-diam. Ia menyusuri jalan setapak yang mulai ditumbuhi rumput liar. Jantung berdegup kencang, setiap langkahnya terasa berat, seolah bumi menolaknya. Tiba di tengah hutan, ia menemukan sebuah batu besar berbentuk menyerupai kepala kambing. Di atasnya terdapat bekas darah kering, entah manusia, entah binatang. Tiba-tiba, udara berubah, suhu turun drastis, angin berhenti, dan dari balik kabut terdengar suara berat dan serak. Kau datang? Pak Harjo menoleh. Di hadapan ia, berdiri sosok tinggi besar. Tubuhnya hitam pekat seperti arang terbakar, matanya merah menyala seperti bara api. Kepalanya mirip kambing, tapi dengan gigi tajam seperti manusia. Apa yang kau inginkan, Harjo? Pak Harjo menelan ludah. Lututnya gemetar, tapi ia berhasil bersuara. Meski lirih, aku ingin warungku ramai lagi. Aku butuh uang buat sekolah anak-anakku. Makhluk itu tersenyum, menampakkan lidah panjang yang menjulur seperti ular. Harga dari keinginanmu adalah darah. Setiap malam Jumat Kliwon, kau harus memberiku tumbal. Awalnya binatang, tapi kelak daging manusia akan jadi sajian utamamu. Pak Harjo tercekat. Apa daging manusia? Makhluk itu tertawa keras hingga gemuruh hutan bergetar. Kau bisa menolak, tapi lihat anakmu, Rini, lihat Bagas. Maukah mereka menjadi korban kemiskinanmu? Sekilas, bayangan wajah Rini dan Bagas muncul di langit malam. Rini sedang menangis di kampus. Bagas duduk sendirian di sekolah dengan sepatu robek dan bekal kosong. Dengan tangan gemetar, Pak Harjo meletakkan sesajen di atas batu. Makhluk itu menghilang, hanya meninggalkan bau amis menyengat dan bisikan lirih. Sampai jumpa Jumat Kliwon berikutnya. Pak Harjo pulang dengan napas terengah, tapi hatinya mulai gelap. Karena ia tahu, tak ada jalan kembali. Pagi itu, suasana warung Pak Harjo terasa berbeda. Udara masih dingin sisa hujan malam, namun matahari sudah menyelinap dari balik awan, memantulkan cahaya ke papan tua, bertuliskan, Warung Sate Balibul Pak Harjo. Bu Sum membuka jendela kecil di dapur, dan alangkah terkejutnya ia saat melihat warung sebelah, warung Pak Sulis, tutup loh. Tumben, warungnya Pak Sulis kok nggak buka? Gumam Bu Sum pelan. Pak Harjo, yang baru saja selesai memotong daging, hanya melirik sekilas. Dalam hati, ia tahu,
Ini bukan kebetulan. Ia masih ingat jelas kejadian di hutan jati 3 malam lalu. Ingatan itu masih menghantuinya. Suara serak makhluk itu, sorot mata merahnya, dan tawa yang menggelegar membuat bulu kuduknya masih berdiri hingga kini. Namun, yang terjadi hari itu benar-benar tak masuk akal satu persatu. Pembeli berdatangan, warung yang biasanya kosong, kini mulai penuh. Orang-orang datang dari berbagai arah, ada pengendara motor, pegawai kantor, bahkan ibu-ibu komplek yang biasanya ogah makan di warung tua. Semua tertarik mencicipi sate Pak Harjo. "Pak, dagingnya ini empuk banget ya. Bumbunya meresap," ujar seorang pelanggan sambil mengunyah. "Lahap. Ya, rasanya beda dari sebelumnya. Kayak lebih gurih, lebih lembut, timpal yang lain." Pak Harjo hanya tersenyum tipis. Tapi di balik senyum itu, perutnya terasa mual. Ia tahu, daging yang ia pakai pagi itu masih dari kambing pasar. Tapi malamnya, ia sudah menyerahkan kepala ayam dalam ritual pesugihan. Apakah efeknya mulai bekerja? Ataukah sate yang merik makan benar-benar sudah bercampur sesuatu yang tak kasat mata? Malam harinya, Pak Harjo menghitung uang hasil penjualan. Untuk pertama kalinya dalam 2 bulan, ia bisa membawa pulang lebih dari cukup. Ia bahkan bisa menyelipkan selembar uang ke dompet Rini dan membeli sepatu baru untuk Bagas. "Aku nggak tahu kamu dapat dari mana, Mas. Tapi terima kasih. Hari ini warung kita penuh," ucap Busum dengan mata berkaca-kaca. Namun Pak Harjo hanya menatap lantai. Ada rasa bersalah yang menggerogoti pikirannya. Ia tahu, ini semua bukan rezeki biasa. Ini hasil dari perjanjian gelap. Beberapa hari berikutnya, warung Pak Harjo makin ramai. Bahkan ada pelanggan yang memesan lewat online. Media sosial mulai ramai membicarakan sate Pak Harjo yang dagingnya selembut kapas. Beberapa food vlogger lokal mulai datang untuk review. Tapi, bersamaan dengan itu, hal-hal aneh mulai terjadi. Suatu malam, saat Busum sedang membersihkan dapur, ia mencium bau busuk menyengat. Awalnya ia mengira itu dari tempat sampah. Tapi saat mendekat kerak bumbu, bau itu makin kuat. Saat ia membuka salah satu laci, ia kaget bukan main. Di sana ada gumpalan rambut hitam yang masih basah dan berbau amis. "Mas, ini apa?" Pak Harjo berlari dan melihat istri yang pucat ketakutan sambil menunjuk isi laci. Ia langsung menutupnya cepat-cepat. "Itu mungkin rambut kambing waktu aku motong daging tadi pagi," ucap Pak Harjo gugup. Tapi Busum tahu, itu bukan rambut kambing. Ya, terlalu halus. Terlalu mirip rambut manusia. Sejak malam itu, suara-suara aneh mulai terdengar di rumah mereka. Piring-piring bergeser sendiri, suara kaki kecil berlari-lari di loteng. Dan pintu kamar terbuka sendiri meski sudah dikunci. Suatu malam, Bagas berteriak histeris dari kamar. "Bu, Pak, ada anak kecil di pojokan kamar. Bajunya penuh darah." Pak Harjo dan Busum segera masuk ke kamar. Tapi tak ada siapa-siapa. Hanya Bagas yang berkeringat dingin, menangis sambil menunjuk sudut ruangan. "Kamu mimpi, Gas? Itu cuma bayangan lampu," bujuk Busum. Meski hatinya gemetar, tapi malam-malam berikutnya, Rini juga mengalami hal serupa. Saat sedang mencuci muka di kamar mandi, ia melihat pantulan wajah asing di cermin. Wajah anak kecil dengan mata hitam pekat dan senyum lebar penuh darah. Saat ia menoleh, sosok itu lenyap. Warung mereka memang makin ramai. Tapi setiap kali Jumat Kliwon mendekat, Pak Harjo mulai resah. Ia tahu, makhluk dari hutan jati pasti akan menagih. Dan benar saja, malam Jumat Kliwon berikutnya, Pak Harjo bermimpi didatangi sosok tinggi besar bertanduk, matanya membara. "Aku sudah kenyang ayam, aku ingin daging manusia." Segera, Pak Harjo terbangun dengan peluh dingin, napas memburu. Dan sejak malam itu, satu persatu pelanggan mereka mulai mengalami kejadian aneh. Ada pelanggan yang pulang, lalu mimisan tak berhenti, hingga mati. Ada yang tiba-tiba bunuh diri dengan sate masih tersangkut di tenggorokan. Bahkan ada seorang wanita hamil yang sempat makan di sana, tapi janinnya tiba-tiba lenyap dari perut, tanpa darah, tanpa bekas luka. Kabar angker mulai tersebar. Tapi anehnya, warung itu justru makin ramai. Seolah-olah orang-orang yang datang tidak bisa menolak untuk kembali dan kembali. Sampai tubuh mereka ikut lenyap bersama sate yang mereka telan. Dan malam Jumat Kliwon berikutnya sudah di depan mata. Malam Jumat Kliwon datang lagi. Langit terlihat gelap pekat meski belum terlalu malam. Angin bertiup kencang dari arah utara, membuat pohon-pohon jati di kejauhan bergoyang seperti sedang berbisik. Rumah Pak Harjo diliputi hawa yang tidak biasa. Lampu-lampu berkedip lemah
dan suara binatang malam seakan menghilang di dalam kamar. Pak Harjo duduk diam di ujung ranjang. Wajahnya pucat, matanya cekung. Sudah 3 hari ia tidak tidur dengan benar. Setiap kali memejamkan mata, suara McClock dari hutan jati selalu mengusik pikirannya. Bisikan itu makin keras, makin jelas, menuntut satu hal. Manusia, manusia, beri aku daging manusia. Pagi tadi, 2 orang gelandangan tampak tidur di bawah jembatan dekat pasar. Seketika, niat buruk terlintas di kepala Pak Harjo. Dadanya berdebar kencang. Ia tahu kalau ia menolak permintaan itu, bukan hanya warungnya yang sepi lagi, tapi seluruh keluarganya bisa menjadi korban. Saat malam semakin larut dan semua penghuni rumah sudah tertidur, Pak Harjo diam-diam keluar rumah. Ia membawa karung, tali, dan sebilah golok kecil yang biasa ia gunakan untuk memotong daging. Langkahnya berat, tapi tekadnya sudah dikunci oleh rasa takut dan keserakahan. Di bawah jembatan, hanya ada 1 orang yang tertidur, lelaki tua renta. Tubuhnya kurus dan napasnya berat. Pak Harjo sempat ragu, tapi suara itu kembali terdengar di telinganya. Cepat, sekarang, atau anakmu yang akan aku ambil. Tanpa pikir panjang, Pak Harjo menutup mulut lelaki itu dengan kain, lalu memukulinya hingga tak bergerak. Tubuhnya lalu dimasukkan ke karung dan dibawa ke dapur belakang warung, di mana tungku pembakaran masih menyala dari siang tadi. Malam itu, darah pertama manusia mengalir di tanah milik Pak Harjo. Keesokan harinya, warung kembali ramai, lebih ramai dari sebelumnya. Pembeli mengantre hingga ke pinggir jalan. Banyak yang sampai duduk di trotoar demi menikmati sate buatan Pak Harjo. Pak, dagingnya sekarang makin enak. Kayak lumer di lidah, kata seorang pemuda sambil mengelap mulut. Busum hanya mengangguk, kaku, sambil mengisi piring. Ia mulai merasa ada yang tidak beres. Terlebih ketika ia melihat suaminya berdiri diam di dapur dengan tatapan kosong, tangannya memegang pisau besar yang masih ada bercak darah kering. Mas, kamu kenapa? Tanya Busum pelan. Pak Harjo hanya menjawab dengan gumaman singkat, enggak. Namun malam harinya, sesuatu yang jauh lebih mengerikan terjadi. Bagas yang sedang tidur tiba-tiba terbangun dengan tubuh gemetar. Ia menggigil, matanya terbuka lebar, tapi bibirnya seperti terkunci. Ia memegang lehernya sendiri, seolah ada sesuatu yang mencekik. Rini yang tidur di kamar sebelah mendengar suara gedebuk dari lantai kamar adiknya. Ia berlari masuk dan mendapati Bagas meronta-ronta di tempat tidur. Pak, Bu, cepat ke sini, teriak Rini panik. Pak Harjo dan Busum masuk terburu-buru. Mereka melihat Bagas berkeringat hebat, matanya memerah, dan dari mulutnya keluar suara. Bukan suara manusia, darah, daging. Bapak sudah janji, sekarang giliran anakmu. Seketika tubuh Bagas melayang dari kasur, lalu jatuh keras ke lantai. Tubuh kecilnya mengejang. Rini menangis histeris sambil memeluk adiknya. Pak Harjo berdiri kaku, wajahnya pucat pasi. Ia sadar, makhluk itu tidak akan pernah puas. Keesokan paginya, Bagas demam tinggi, badannya panas seperti terbakar. Tapi tak ada satupun dokter yang bisa memberi penjelasan. Kata dokter, hasil cek darah dan tubuh Bagas baik-baik saja. Tapi Busum tahu, ini bukan sakit biasa. Ia mulai curiga. Mas, kamu jangan bohong lagi. Kamu ngapain di malam Jumat Kliwon? Desaknya suatu malam, Pak Harjo hanya diam. Tapi air matanya mulai menetes. Ia tahu semuanya telah lepas kendali. Perjanjian itu sudah dimulai. Dan kini, keluarganya menjadi incaran. Beberapa hari kemudian, teror berlanjut. Busum yang sedang menyapu halaman belakang, melihat seekor kambing berdiri diam di pojokan, matanya hitam, tubuhnya kurus, dan dari mulutnya keluar suara seperti anak manusia menangis. Seketika tubuh Busum lemas. Ia jatuh terduduk, tak mampu bergerak. Saat ia menoleh lagi, kambing itu menghilang. Di malam yang sama, pelanggan warung bernama Pak Mardi ditemukan meninggal di rumahnya. Tubuhnya kaku di meja makan, dan di piringnya tersisa tusuk sate Pak Harjo. Di perutnya tertulis dengan darah, 1 belum cukup, kabar. Tapi anehnya, warung Pak Harjo tidak menjadi sepi, justru makin ramai, dan malam Jumat Kliwon kembali mendekat. Pak Harjo tahu, ia harus memilih, memberi tumbal baru, atau kehilangan salah satu anaknya. Ia mulai kehilangan akal. Sehat, wajahnya makin kurus, rambutnya mulai memutih dalam seminggu. Bahkan, pelanggan mulai memperhatikan keanehan itu. Pak Harjo sekarang jarang ngomong ya, tatapannya ngeri. Namun tidak ada yang menyangka bahwa lelaki itu sudah berubah. Ia bukan lagi Pak Harjo yang dulu. Ia adalah budak pesugihan, dan warung sate itu kini telah menjadi altar darah.
Sudah seminggu Bagas terbaring di kamar. Tubuhnya lemas, nafsu makannya hilang, dan matanya selalu tampak ketakutan. Kadang, ia terbangun tengah malam sambil menjerit histeris, memeluk lutut sambil bergumam, "Jangan ambil aku, tolong, jangan, ambil aku." Rini yang merawatnya, siang malam, mulai kelelahan. Ia sempat menyarankan Busum agar membawa adiknya ke rumah sakit jiwa, karena tingkahnya semakin aneh. Tapi Busum menolak keras. Hatinya merasa ini bukan gangguan medis. Ada sesuatu yang jauh lebih mengerikan di balik semua ini. Dan rasa curiga itu semakin kuat saat Busum melihat perubahan suaminya, Pak Harjo, yang dulu selalu terbuka dan ringan tangan. Kini jadi tertutup jerang baikara, dan wajahnya terlihat makin kus. Ia sering berlama-lama di dapur belakang, bahkan hingga tengah malam. Pernah sekali, Busum mengintip dari jendela, dan melihat suaminya berdiri sendirian di dekat tungku, memegang sesuatu yang menyerupai kaki manusia. Namun saat ia bertanya, Pak Harjo hanya menjawab, "Itu kambing potong dari pasar." Tapi Busum tahu, sesuatu telah berubah, dan ia tak bisa tinggal diam lebih lama. Malam itu, setelah suaminya tertidur, Busum diam-diam menyelinap ke dapur belakang. Ia membawa senter kecil dan pisau dapur, bukan untuk melukai siapapun, tapi untuk berjaga-jaga kalau terjadi hal yang tak diinginkan. Langkah kakinya gemetar saat memasuki gudang kecil di belakang dapur, tempat Pak Harjo biasa menyimpan daging. Biasanya, gudang itu hanya berisi lemari es tua dan meja potong. Tapi malam itu, baunya sangat menyengat, seperti bangkai yang sudah berhari-hari membiusik. Ia menutup hidungnya, menahan muntah. Ketika membuka lemari es, ia langsung mundur dengan tubuh gemetar hebat. Di dalamnya, tersusun potongan daging dalam plastik. Dan di antara daging-daging itu, ada sebuah telapak tangan manusia kecil. Guguk, masih utuh. Kulitnya mulai membiru. Di pojokan kulkas, juga ada sepotong telinga. Dan seutas rambut hitam panjang yang menempel di plastik. Busum berteriak. Tangannya refleks melempar senter. Tubuhnya jatuh terduduk di lantai. Air matanya tumpah. Hatinya hancur. Ia ingin percaya semua ini mimpi buruk. Tapi bau amis dan dinginnya udara lemari es itu terlalu nyata. "Ya Allah, Mas, kamu udah jadi apa?" bisiknya pelan. Tiba-tiba, dari belakangnya terdengar suara langkah kaki berat. Ketika ia menoleh, Pak Harjo berdiri di ambang pintu. Wajahnya gelap, matanya merah seperti orang tidak tidur seminggu. "Ngapain kamu di sini?" Suaranya pelan tapi dingin. Busum berdiri perlahan, tubuhnya gemetar. "Mas, ini daging siapa?" "Ini manusia, ya?" Mas jawab. Pak Harjo tak langsung menjawab. Ia mendekat pelan, dan air matanya justru menetes. "Wahania ke kau," seperti setengah sadar, setengah gila. "Aku gak ada pilihan, Sum. Mereka maksa aku." "Keloeng, Bagas yang diambil." Mereka bilang, "Aku cuma perlu kasih satu orang aja. Demi anak-anak." Busum menampar suaminya. "Gila kamu. Kamu nyiksa orang. Kamu kasih makan pelanggan daging manusia." Pak Harjo jatuh terduduk di lantai, menutup wajahnya sambil menangis keras, seperti anak kecil. Namun suara tangis itu berubah menjadi tawa mengerikan yang bukan dari mulut manusia. Suara itu menggema di seisi gudang. "Sudah terlambat, Sum. Kau pun sekarang tahu. Dan siapapun yang tahu, tak bisa hidup." Mata Pak Harjo berubah hitam pekat, senyumnya melebar hingga ke pipi. Ia bangkit perlahan, mengambil pisau besar yang tergantung di dinding bus Samander. Jantungnya berdetak cepat, tangannya mencari benda apapun untuk melawan. Tapi saat Pak Harjo hendak menyerangnya, Rini muncul dari belakang dan memukul kepala ayahnya dengan tabung gas kecil. Pak Harjo roboh seketika. Darah mengalir dari kepalanya, tapi ia masih bernapas. Rini menangis sejadi-jadinya. "Ibu, ayah kenapa kayak gitu?" "Ayah ngomong sendiri di kamar tadi. Aku curiga, makanya aku nyusul ke sini." Busum memeluk Rini erat-erat. Tubuh mereka sama-sama gemetar. Gudang itu kini penuh darah dan aroma daging busuk, seolah bukan tempat manusia lagi. Setelah peristiwa itu, Busum menyuruh Rini membawa Bagas pergi, sementara ke rumah saudaranya di desa. Ia tahu, jika mereka bertahan di rumah itu, nyawa mereka bisa jadi taruhan berikutnya. Sementara Busum tetap tinggal. Ia tahu, suaminya harus diakhiri atau dihentikan sebelum semua menjadi lebih parah. Namun malam Jumat Kliwon kembali mendekat. Dan di tengah malam, saat angin dingin kembali datang dari hutan jati, terdengar suara berat yang berbisik di telinga Busum. "Kau sudah melihat segalanya. Sekarang gantian giliranmu." Malam Jumat Kliwon kembali datang. Langit tampak gelap pekat tanpa bulan. Udara seperti menahan napas, sunyi.
Terlalu sunyi, tak ada suara jangkrik, tak ada angin, dan lampu-lampu rumah sekitar redup seperti diselubungi kabut tak kasat mata. Di dalam rumah, Bu Sum duduk di ruang tamu, menggenggam tasbih dengan tangan gemetar. Suaminya masih terbaring di kamar belakang, belum sadar sejak dipukul Rini 3 malam lalu. Namun, Bu Sum tahu, malam ini sesuatu akan datang. Dan ia benar, tepat pukul 2 dini hari. Suara ketukan pelan terdengar dari pintu belakang. Tok, tok, tok. Pelan tapi berirama. Bu Sum menahan napas. Pintu itu tidak terkunci. Tapi siapa yang datang? Malam-malam begini, dengan langkah hati-hati, ia mengambil sapu lidi dan mendekati pintu belakang. Saat baru menyentuh gagang pintu, ketukan itu berhenti, hening. Tapi dari sela-sela ventilasi, ia melihat bayangan anak kecil berdiri diam, menghadap tembok, tubuhnya penuh darah, rambutnya menutupi wajahnya. Tubuh Bu Sum langsung lemas. Ya Allah, gumamnya pelan sambil mundur. Tapi belum sempat ia kabur, semua lampu di rumah padam, gelap total. Lalu terdengar suara derit pintu kamar Pak Harjo. Terbuka perlahan, Mas. Panggil Bu Sum dengan suara lirih. Tidak ada jawaban. Tapi dari arah lorong, terdengar langkah kaki, pelan, berat, seperti diseret. 1, 2, 3, makin mendekat. Dalam kegelapan, Bu Sum hanya bisa melihat siluet tubuh tinggi besar, dan mata merah menyala. Tiba-tiba suara berat terdengar, bukan dari Pak Harjo, tapi dari langit-langit rumah. Kau ikut campur. Sekarang, kau milikku. Tiba-tiba, bayangan hitam seperti kabut tebal menubruk tubuh Bu Sum. Ia terpental, jatuh ke lantai, pingsan. Pagi harinya, Bu Sum terbangun di ruang tamu dengan tubuh penuh luka lebam. Pak Harjo tidak ada di kamar. Ia mencarinya ke seluruh rumah, tapi suaminya seperti lenyap di telan bumi. Dalam kepanikan, ia pergi ke tetangga untuk bertanya, tapi tak ada yang melihat Pak Harjo sejak malam sebelumnya. Saat itu, Bu Sum memutuskan satu hal, ia harus mencari bantuan, bukan ke ustadz atau dukun, tapi ke seseorang yang pernah menolak jalan pesugihan. Seseorang yang misterinya masih jadi pertanyaan. Pak Sulis, warung Pak Sulis, yang sempat tutup selama 2 minggu, kini terbuka kembali, namun tidak seramai dulu. Hanya beberapa orang tua yang masih duduk di sana. Warungnya tampak sepi, cat mengelupas, dan spanduknya sudah sobek. Bau kemenyan samar-samar tercium dari dalam. Bu Sum memberanikan diri masuk. Permisi, Pak Sulis. Dari balik dapur, seorang lelaki tua keluar. Bukan seperti yang dulu. Tubuhnya lebih kurus, matanya cekung dalam, dan ada luka di pelipisnya. Bu Sum, saya sudah nunggu, kata Pak Sulis tiba-tiba. Bu Sum tertegun. Menunggu saya? Pak Sulis duduk perlahan, tangannya gemetar. Suami ibu sudah terjerat terlalu dalam, dan malam ini adalah akhir dari semuanya. Pak Sulis bercerita panjang. Dulu, ia juga pernah ditawari jalan pesugihan. Ia sempat melakukan satu ritual, dan warungnya langsung ramai seperti milik Pak Harjo sekarang. Tapi malam demi malam, ia mulai melihat hal-hal mengerikan. Wajah manusia dalam sate, pelanggan kerasukan, dan anaknya sendiri hampir mati dicekik makhluk hitam yang menagih tumbal. Setelah itu, saya berhenti. Saya bakar semua perlengkapan ritual. Saya bayar harga mahal, termasuk kehilangan anak saya. Tapi saya selamat, ucap Pak Sulis dengan suara berat. Kenapa Mas Harjo nggak bisa berhenti? Tanya Bu Sum sambil menangis. Pak Sulis menatapnya dalam, karena dia terlalu nikmati darah itu. Saat seseorang menerima tumbal manusia pertama, jiwanya terikat, dan kalau dia mencoba lari, tumbalnya akan dibalik. Keluarganya sendiri yang akan diambil. Bu Sum tercekat. Tangannya gemetar lalu sekerong. Bagaimana saya bisa selamatkan anak-anak saya? Isaknya. Pak Sulis memberikan sebuah bungkusan kecil berisi bubuk hitam, selembar kain kafan lusuh, dan seutas tali merah. Ini untuk ritual pemutus. Tapi ritual ini hanya bisa berhasil kalau dilakukan tepat tengah malam, di tempat suamimu melakukan perjanjian pertama, hutan jati. Malam itu, Bu Sum memberanikan diri pergi ke hutan jati sendiri, dengan bungkusan dari Pak Sulis di tangan, dan Al-Quran kecil yang digenggam erat di dada. Hutan itu begitu gelap, kabut turun perlahan, dan suara-suara aneh mulai terdengar. Tawa kecil, suara orang menangis, dan bisikan yang memanggil namanya. Suumum, Sum, anakmu menunggumu, ayo ikut mereka. Namun Bu Sum tetap berjalan. Meski ketakutan, ia tahu ini satu-satunya jalan. Sampai akhirnya, ia tiba di batu besar tempat perjanjian pertama dilakukan. Di sana, berdiri Pak Harjo, mengenakan kain putih lusuh, matanya merah, tubuhnya penuh luka.
Pulanglah. Aku nggak bisa balik. Aku udah jadi milik mereka. Bu Sum menangis. Mas, kita bisa selamat kalau kamu mau lawan. Ingat Rini, ingat Bagas. Tapi Pak Harjo hanya tertawa. Dan tiba-tiba makhluk besar bertanduk keluar dari balik kabut, menghampiri mereka dengan cepat. Bu Sum membuka bungkusan, menaburkan bubuk hitam, sambil membaca doa. Makhluk itu meraung, matanya terbakar. Tubuhnya mengeluarkan asap hitam tebal. Pak Harjo menjerit kesakitan, tubuhnya mengelupas. Darah mengalir dari mata dan mulutnya. Ia menggapai tangan istrinya. Aku minta maaf. Dan dalam sekejap, tubuhnya meledak menjadi abu. Bersama raungan mengerikan yang mengguncang seluruh hutan. Bu Sum pingsan. Ia terbangun keesokan harinya di tepi hutan. Pak Sulis berdiri. Tak jauh, mengangkatnya perlahan. Semua sudah berakhir. Bu Sum, tapi harga yang dibayar. Tidak kecil, Bu Sum hanya menangis. Air matanya mengalir tak henti. Pak Harjo mungkin sudah tiada, tapi Bu Sum tahu, kutukan itu belum sepenuhnya pergi. Masih ada satu malam Jumat Kliwon terakhir, dan satu tumbal yang belum lunas. Malam kembali turun dengan hawa yang aneh, seperti lebih dingin dari biasanya. Di dalam rumah, Rini duduk termenung di kamar, menggenggam foto ayahnya yang sudah meninggal. Meski banyak kejadian aneh yang ia alami, di hatinya masih tersisa harapan bahwa ayahnya hanya tersesat, bukan benar-benar lenyap secara mengerikan. Sementara itu, Bagas mulai sering berbicara sendiri. Ia duduk di pojok kamar dengan mata menerawang, kadang tertawa kecil, kadang menangis. Ketika Bu Sum mencoba memeluknya, anak itu menggigit bahunya, keras-keras, hingga kulit robek dan darah mengucur deras. Bagas! Jerit Rini panik, menarik adiknya menjauh dari ibunya yang pingsan karena syok. Tapi mata Bagas saat itu bukan seperti mata manusia. Hitam legam, tanpa bola mata, dan ia terus menggumam. Mereka bilang, kalau aku nggak ikut, yang diambil Rini. Beberapa jam kemudian, Bu Sum terbangun dengan perban di bahu. Pak Sulis duduk di samping ranjang, dengan wajah serius. Ibu, saya harus jujur, katanya pelan. Malam Jumat Kliwon besok adalah batas terakhir. Kalau tumbal tidak diserahkan, mereka akan ambil semuanya. Tidak peduli umur, tidak peduli siapa. Bu Sum menahan tangis. Tapi, suamiku sudah hancur. Dia sudah pergi. Pak Sulis menggeleng perlahan. Tapi tumbal pertama dari darahnya belum lunas. Makhluk itu belum puas. Dan mereka ingin yang darahnya paling murni. Bu Sum langsung memeluk Rini dan Bagas. Saya nggak akan biarin mereka ambil anak saya. Tapi malam itu, mimpi buruk dimulai. Jam 2 dini hari, suara langkah kaki terdengar di atap rumah. Bukan satu, tapi seperti banyak orang kecil yang berlari-lari. Kemudian terdengar suara ketukan cepat dari jendela, dari pintu, dari loteng. Semuanya bersamaan. Tok 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 tok. Rini memeluk Bagas yang mulai gemetar. Tiba-tiba jendela kamarnya terbuka sendiri, dan angin dingin menerpa. Mesuk. Dari luar, muncul wajah seorang wanita tanpa mata, kulitnya seperti luka bakar, dan senyum lebar penuh darah. Rini, waktumu tinggal sedikit. Rini menjerit, dan menutup jendela. Tapi tangan-tangan kecil menyelinap masuk dari celah bawah pintu dan mulai menkeker-keker lantai kayu dari arah dapur. Terdengar suara piring pecah dan jeritan Bu Sum. Rini berlari ke sana dan melihat ibunya terlempar ke tembok oleh bayangan hitam tinggi yang berdiri membelakanginya. Makhluk itu perlahan menoleh. Wajahnya mirip Pak Harjo, tapi mata dan mulutnya dijahit. Ia menunjuk ke arah Rini dan berkata dengan suara lirih, "Aku sudah bayar. Sekarang giliranmu." Esok paginya, rumah mereka berantakan. Semua piring pecah, lemari roboh, dan di dinding kamar tertulis dengan darah. Satu darah harus lunas. Bu Sum memutuskan membawa anak kanannya ke rumah Pak Sulis. Tapi dalam perjalanan ke sana, motor yang mereka tumpangi tiba-tiba mogok di tengah sawah. Di kiri kanan, kabut turun perlahan, dan langit menjadi gelap seperti senja meski masih pagi. Dari balik kabut, muncul siluet tubuh-tubuh kecil seperti anak-anak. Berdiri dia memandang mereka tanpa wajah. Bagas langsung kerasukan. Ia berteriak keras, "Ibu, aku mau mati saja," dan berlari ke tengah sawah. Bu Sum mengejarnya, namun dari arah lain muncul makhluk tinggi berbulu hitam. Dengan leher panjang dan lidah menjulur seperti ular, mencoba meraih Bagas. Rini nekat menghalangi, tapi makhluk itu menghantamnya dengan kekuatan luar biasa, hingga ia terlempar dan tak sadarkan diri. Bu Sum akhirnya berhasil menarik Bagas kembali. Namun tubuh anak itu mulai demam dan menggigil, seperti ada roh asing yang sudah terlalu dalam bersarang. Mereka tiba di rumah Pak Sulis, nyaris tengah malam. Udara
terasa berat. Langit mendung, dan petir sesekali menyambar tanpa suara. Waktunya tinggal beberapa jam, kata Pak Sulis. Kalau ibu ingin selamatkan anak-anak, kita harus lakukan pengikatan jiwa malam ini juga. Apa itu artinya? Saya gantikan mereka? Tanya Busum gemetar. Pak Sulis tidak menjawab, hanya menunduk. Lalu dari luar terdengar suara tertawa. Kecil, pelan, seperti anak-anak yang sedang bermain. Mereka melihat keluar. Pintu pagar rumah Pak Sulis berdarah, dan di tengah jalan ada boneka jerami berbentuk tubuh Rini, digantung dengan tali merah, dan dibakar perlahan-lahan. Itu adalah peringatan. Terakhir, malam itu, Busum menangis diam-diam di pojok kamar. Ia tahu apa yang harus dilakukan. Ia tidak akan membiarkan anak Kenenia diambil. Jika nyawa adalah harga yang harus dibayar, maka biarlah ia yang membayar semuanya. Namun di luar, sang pemilik pesugihan sedang menunggu. Bukan hanya darah, tapi jiwa keluarga Harjo, dan malam Jumat Kliwon yang akan datang adalah malam paling berdarah dalam hidup mereka. Malam Jumat Kliwon tiba. Langit di atas rumah Pak Sulis tampak gelap pekat, seakan malam itu tak diberi bulan. Angin menderu seperti lolongan serigala, dan pohon-pohon jati di sekitar rumah berderit seperti menangis. Udara dingin menembus ke tulang, membuat tubuh menggigil walau tidak hujan. Busum duduk di pojok ruang tamu, memandangi kedua anaknya yang mulai tertidur di atas tikar lusuh. Di depan, Pak Sulis sedang menyiapkan sebuah lingkaran garam dan benang merah penjagaan terakhir untuk menahan makhluk-makhluk pesugihan masuk ke rumah. Kalau ibu keluar dari lingkaran ini, ucap Pak Sulis tanpa menoleh, mereka akan langsung mengambil siapapun yang paling lemah jiwanya. Berahci, bagus, tanya Bu Sum pelan. Pak Sulis mengangguk. Sejak dia digigit malam itu, jiwanya mulai terbuka. Mereka mengincarnya, tapi Rini juga tidak aman, karena dia adalah anak pertama. Biasanya, darah pertama lebih disukai. Suasana menjadi hening. Jam menunjuk jam 23:30 menit. Masih ada 30 menit sebelum hari berganti. Dan waktu penghakiman dimulai, tiba-tiba semua lampu padam. Petromak yang tadi menyala di pojok ruangan meletus begitu saja, menyemburkan api kecil lalu padam. Rumah langsung gelap gulita. Dari kayohan, terdengar dentingan kentongan. Pelan, tapi ritmenya cepat. Tek, 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 tek. Suara yang tak asing. Suara yang sama saat pertama kali tumbal diambil dari Pak Harjo. Rini terbangun. Ia menggigil, merasakan hawa dingin yang tak biasa. Tiba-tiba, dari arah dapur, terdengar suara piring pecah dan suara langkah kaki. Kecil, cepat, seperti anak-anak berlarian. Busum memeluk Rini dan Bagas erat. Tapi Pak Sulis langsung berdiri, memegang segenggam garam, dan tali merah mereka datang. Dan mereka tidak akan pergi dengan tangan kosong. Dinding rumah mulai berdarah. Ya, berdarah. Seperti luka yang terbuka, darah merembes dari dinding ruang tamu dan menetes ke lantai. Dari balik bilik dapur, muncul siluet tubuh seorang anak kecil dengan kepala terbalik. Berjalan mundur, tapi kepalanya tetap menatap ke depan. Mulutnya bergerak. Tapi suara yang keluar adalah suara Pak Harjo. Sum, serahkan saja satu, biar dua lainnya selamat. Pergi kamu, teriak Busum sambil melempar garam ke arah siluet itu. Makhluk itu menjerit, tubuhnya melepuh dan berlari mundur kembali ke gelap. Tapi mereka tidak datang sendirian. Dari plafon, mengkiul tenggen-tenggen hitam, mencakar-cakar langit-langit. Lalu dari balik lantai kayu, muncul kepala wanita botak dengan wajah setengah terbakar, menatap ke arah Rini. Rin, ikut ibu. Rini mendongyos, memeluk ibunya makin erat. Tapi Bagas tiba-tiba terbangun dengan mata melotot. Aku harus pergi. Mereka sudah menungguku, katanya dengan suara berat. Bukan suara anak kecil. Busum menjerit dan menahan tubuh Bagas yang meronta. Tapi kekuatannya seperti bukan anak-anak. Lagi, Bagas mendorong ibunya hingga terlempar ke sudut ruangan. Pak Sulis sepat-sepat melilitkan benang merah ke tubuh Bagas sambil membaca doa-doa pengikat. Tapi dari luar lingkaran, makhluk tinggi besar bertanduk muncul. Tubuhnya seperti kerbau, hitam, matanya merah menyala, dan dari mulutnya keluar suara ribuan orang. Bukan kamu yang kami mau. Tiba-tiba, makhluk itu melempar sesuatu ke dalam rumah. Seonggok daging manusia berlumur darah. Saat dilihat lebih dekat, itu adalah kepala Pak Harjo. Dengan mata melotot dan senyum membeku, Rini menjerit histeris. Dan pada saat itu juga, lingkaran garam terputus. Makhluk-makhluk pesugihan langsung menyerbu masuk. Pak Sulis melindungi anak-anak dengan tubuhnya. Tapi satu persatu makhluk menggigit dan mencakar tubuhnya. Darah mengucur dari wajah dan dadanya. Busum, bawa mereka ke belakang, teriak Pak Sulis terakhir kalinya.
sebelum tubuhnya diseret ke langit-langit dan menghilang ke dalam kegelapan. Bu, Som berlari sambil menyeret Rini dan Bagas ke kamar belakang. Ia mengunci pintu, menyandarnya dengan lemari, dan mengeluarkan pisau kecil senjata terakhir yang pernah diberi Pak Harjo dulu, yang katanya bisa melukai makhluk dunia lain. Tapi, Rini tiba-tiba menunjuk ke langit-langit. Bu, itu... Bu, Sum mendongak dan melihat mata merah mengintip dari lubang angin. Satu lagi, tinggal satu. Suara itu berbisik, lalu dinding kamar meledak. Makhluk besar bertanduk, masuk dan menangkap Bagas. Tubuh anak itu terangkat ke udara. Rini berlari, mengejarnya dan berpegangan di kaki adiknya. Tubuh Busum terdorong ke tembok. Darah mengucur dari pelipisnya. Dan di tengah kekacauan itu, Busum menjerit, "Ambil aku saja! Ambil nyawaku! Jangan anak-anakku!" Makhluk itu berhenti. Ia menatap Busum. Matanya menyalak, dan udara tiba-tiba sunyi. Bagas dilepaskan. Tubuhnya jatuh ke lantai dengan suara debam. Makhluk itu perlahan menghampiri Busum. "Kau sendiri yang memilih," katanya. Dengan satu cakar, ia merobek dada Busum dan menarik keluar bayangan jiwanya yang bersinar merah. Tubuh Busum jatuh kaku, matanya terbuka, tanpa nyawa. Rini memeluk adiknya dan menjerit sekencang-kencangnya. Tapi makhluk-makhluk itu mulai mundur satu persatu. Hilang ke dalam bayangan. Rumah jadi hening, dan saat jam menunjuk 00,01, hari Jumat Kliwon berganti menjadi Sabtu Legi. Kutukan selesai. Tapi harga yang dibayar adalah jiwa seorang ibu. 2 minggu telah berlalu sejak malam Jumat Kliwon yang merenggut segalanya dari hidup. Rini dan Bagas, jenazah Busum ditemukan di dalam kamar belakang dengan mata terbuka dan tubuh yang kaku seperti patung. Polisi menyebutnya serangan jantung. Tidak ada bukti pembunuhan, tidak ada jejak makhluk gaib, tidak ada tanda-tanda kekacauan seperti yang mereka alami malam itu. Pak Harjo dan Pak Sulis tidak ditemukan, hanya darah berceceran di langit-langit dan lantai, tapi tubuh mereka seakan ditelan bumi. Warung sate Balibul kini dibiarkan kosong, hanya ditutup oleh garis polisi dan papan kayu rapuh yang berderit tiap kali angin menerpa. Namun, penduduk sekitar mulai melaporkan kejadian aneh. Setiap malam Jumat, ada bau daging terbakar, padahal nggak ada yang masak. Saya lihat ada orang bakar sate tengah malam. Tapi waktu didekati, warungnya kosong. Ada anak kecil nangis terus dari dalam warung, tapi begitu dibuka, sunyi. Rini dan Bagas kini tinggal di rumah paman mereka di kota sebelah. Mereka hidup normal, tapi tidur tak pernah benar-benar nyenyak. Setiap malam Jumat, mimpi buruk datang seperti hujan badai. Dalam mimpi itu, Rini melihat ibunya duduk di warung, wajahnya pucat, matanya hitam, dan tangannya penuh darah. "Rin, jangan lupakan warung itu. Darahmu belum selesai." Rini sering terbangun dengan napas tersengal dan darah menetes dari hidung. Sedangkan Bagas semakin aneh. Ia jarang bicara, sering melukis gambar warung terbakar atau menulis kalimat, "Darah sudah diambil, tapi warung belum tertutup." Suatu hari, Rini mendapat kabar bahwa seseorang diam-diam membuka kembali warung sate Balibul. Pemiliknya baru, seorang pria muda dari luar kota yang membeli bangunan itu dengan murah. Dalam waktu 1 minggu, warung itu langsung viral karena dagingnya yang super empuk dan tak biasa. Orang-orang datang dari luar kota untuk mencoba sate tersebut. Tapi, satu demi satu pembeli mengalami kejadian aneh setelah makan di sana. Ada yang mendadak muntah darah, ada yang kerasukan dan menyebut nama Pak Harjo. Seorang pelanggan bahkan bunuh diri di kamar mandi setelah teriak-teriak, "Aku dilihatin." Kambing besar itu, Rini tak tahan. Bersama Bagas, mereka kembali ke kota asal malam itu. Dengan membawa sisa keberanian yang masih ada, mereka menyelinap ke dalam warung tengah malam. Warung itu tampak lebih modern, bersih, dan terang. Tapi udara di dalamnya dingin menusuk, seperti masuk ke dalam peti mati. Bagas memegang tangan kakaknya erat. Di dapur, mereka menemukan lemari daging besar. Dan ketika dibuka, isi di dalamnya bukan daging kambing, tapi tangan, jari, dan usus manusia. Itu jari Busum, bisik Bagas pelan sambil menunjuk. Tiba-tiba lampu padam. Rini menoleh ke arah dapur. Di sana berdiri sosok makhluk tinggi bertanduk, makhluk pesugihan yang dulu mengambil nyawa ayah dan ibunya. Kali ini, makhluk itu membawa kepala Pak Harjo. Dalam tangan kirinya, warung ini tak boleh tertutup. "Darah kalian belum habis," teriaknya dengan suara seperti gemuruh. Rini menggenggam pisau kecil peninggalan ibunya. Ia tahu, satu-satunya cara menghentikan semuanya adalah membakar warung tersebut. Ia dan Bagas
lari keluar, menyiram bensin yang sudah dibawa dari mobil, dan menyulut api dari kain lap yang terbakar. Makhluk itu mengaum, suara menggelegar membelah. Malam, api menjalar cepat. Warung sate Balibul terbakar habis. Dari kobaran api, tampak wajah-wajah bergigi tajam berteriak dan terbakar, termasuk wajah Busum yang menangis sambil mengangguk. Seakan berkata, "Terima kasih." Pagi harinya, hanya puing-puing hitam yang tersisa. Petugas menemukan tulang-tulang kecil manusia di bawah lantai warung. Kasusnya ditutup sebagai tragedi kebakaran biasa, namun warga sekitar tahu bahwa warung itu membawa kutukan. Rini dan Bagas akhirnya pindah jauh, sangat jauh dari kota itu. Tapi hingga kini, Rini tetap bermimpi hal yang sama. Ia berdiri di depan warung yang tampak baru, dengan papan tulisan Sate Belibial Osle, daging lunak dijamin, dan suara ibunya berbisik dari belakang. Kalau ada orang yang tamak, warung ini akan buka kembali.